Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi syarra alaina siyam min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang terhormat Ketua BKM dan seluruh pengurus Masjid At-Taqwa, Imam, Khatib Bilal dan seluruh jamaahnya, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, segalanya kami hormati. Semoga kita yang hadir ini dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kaji kita malam ini berkaitan dengan tarhib Ramadan. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri masuk Ramadan, walaupun maghrib ika sudah masuk Ramadan bagi yang menggunakan metode hisab. Lah ada pengumuman pemerintah ya Pak, hari Selasa. Jadi Bapak Ibu yang puasa Senin besok dengan hisab boleh, karena memang dibolehkan hisab. Yang Selasa karena memang ada ketetapan dari pemerintah, walaupun dua-duanya pemerintah. Jadi kurang tepat kalau kita ngecek, karena ada yang ngecek kaum Muhammadiyah. Oh, kaum Muhammadiyah ambo pemerintah, seolah-olah terpisah Muhammadiyah kayak pemerintah. Iko agak kurang pas. Jadi jangan nyebut ormasnya, tapi sebut metodologinya, hisab ru'yatnya. Itu bukan masalah Muhammadiyah NU puasa. Karena kita agak merasa terkotak-kotak kok antara ormas. Padahal sebenarnya metode hisab dan ruqyah, mana yang benar? Dua-duanya benar. Maka yang puasa besok Bapak Ibu silakan hisab. Karena memang selama itu kita selalu pakai hisab, bukan ruqyah, dari seluruh ibadah. Tengok Pak Bu, sholat contoh. Sholat kita 5 waktu itu jadwal. Jadwal itu hisab apa ru'yat tuh Pak Bu? Itu jadwal. Hisab. Yang mengeluarkan hisab itu siapa? Pemerintah. Dan diakui pemerintah. Bahkan pemerintah membuat jadwal. Jadwal sholat. Itu yang mengeluarkan pemerintah. Artinya hisab pun pemerintah. Dan selama itu seluruh ibadah kita itu pakai hisab.
Tu solat 5 waktu. Ida ada kita hari iko yang solat 5 waktu pakai ru'yatul hilal, nengok matahari. Kan kalau solat pakai peredaran matahari. Apa ada di Timur Indah kok? Kalau nak azan subuhnya nengok dulu. Lah mulai ada warna putih-putih fajar belum? Dak ada lagi dak Pak? Kalau nak zuhurnya nengok dulu matahari, lah agak condong belum ke barat. Sehingga bayangan lebih pendek daripada bendanya. Tidak ada lagi yang cek itu. Kalau asar nengok dulu matahari, bayangan kau sama panjang atau lebih panjang kayak benda, baru azan. Kan tidak ada lagi kini orang azan nengok jalannya matahari. Kita taat patuh ke isap. Tit, 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 langsung azan. Isap kita akui. Begitu juga sholat gerhana. Pemerintah mengumumkan. Hari iko, tanggal iko, jam segiko, menit ke segiko terjadi kelak gerhana. Solat gerhana dihimbau oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Artinya itu hisab selalu kita pakai selama itu. Cuman, nah itu masalahnya Pak Bu. Cuman ketika 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, hisab agak nomor 2 dipakai. Yang dipakai ru'yatul hilal. Nah, itu Pak. Artinya tidak boleh kita ngecek Muhammadiyah hisab tuh. Hisab itu juga bagian pemerintah, bahkan diakui pemerintah. Bahkan ada badannya Kementerian Agama, badan hisab dan ru'yah. Artinya hisab juga pemerintah, ru'yah itu juga bagian dari pemerintah. Maka yang puasa besok Senin boleh karena hisab. Yang puasa Selasa juga boleh. Yang tidak boleh yang mana Pak Bu? Yang tidak puasa. Yang tidak boleh itu yang puasa dari kemarin. Ada tuh Pak di Jogja, di daerah itu banyak juga. Lah mulai puasa dari kemarin. Ada yang tarawih dari 3 hari kemarin. Ah, itu yang sesat. Kenapa sesat? Karena tidak ada dalilnya. Nah, dalil hisab jelas, dalil ru'yah jelas. Kan hadisnya disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dengan nengok bulan, berbukalah dengan nengok bulan, berhari rayalah dengan nengok bulan. Nah, itu dalil yang dipegang, yang masih dipakai terus sampai kapanpun. Itu yang menjadi dalil kuat untuk ru'yah. Jadi puasalah dengan nengok bulan dan berbukalah atau berhari rayalah dengan nengok bulan. Karena tadi tidak tertengok, karena memanglah diprediksi tidak akan tertengok Pak. Lah jauh-jauh hari lah dipastikan hari Ahad iko tidak akan tertengok hilal. Ngapa? Karena masih di bawah 2 derajat. Nak cak mana pun tidak akan nampak. Lah jeleh secara ilmu tidak akan nampak, tapi masih nak ditengok. Kan jeleh tuh. Secara ilmu tidak akan nampak, tapi masih nak ditengok. Ya karena hadis tadi, puasalah dengan nengok bulan, maka kita tengok dulu. Oh belum nampak, maka Sa'ban digenapkanlah jadi 30. Fa'in humma, karena memang ada hadisnya. Kalau tidak nampak, kalau mendung, karena memang kini juga musim mendung. Toh pun kalau tidak mendung, tidak akan juga nampak. Karena masih di bawah 2 derajat menurut ilmu hisab, tidak bisa nampak. Maka digenapkanlah Sa'ban jadi 30. Maka menurut ru'yah besok, menurut ru'yat besok masih 30 Sa'ban. Tapi menurut hisab, ikalah masuk maghrib, ikalah masuk tanggal 1 Ramadan. Artinya benar galau. Yang salah itu tadi Pak Bu, ketika idak Senin, idak Selasa. Hisab benar karena nengok juga diartikan bukan nengok kayak mata, nengok juga dengan ilmu. Hari iko Bapak Ibu lah canggih zaman iko. Kita akui betapa canggihnya zaman ini. Hisab itu canggih luar biasa Pak. Jangankan Ramadan iko, 10 tahun, berapa tahun kemudian lah tahu kita tanggal berapa Ramadan, tanggal berapa Syawal. Itu hisab canggih. Kan memang hebat no zaman kini. Gerhana itu kan Pak Bu, 100 tahun akan datang lah tahu kapan gerhana, menit kesekian, hari sekian.
Itulah hisab dan itu kita akui. Maka bukan berarti Muhammadiyah NU-nya satu Ramadan kok, tapi hisab ru'yahnya. Jadi tidak pas. Oh, kau Muhammadiyah yo puasa besok, tidak pas. Maka Bapak Ibu yang nak puasa besok silahkan. Tuh Pak. Ada yang puasa besok Pak? Karena ada juga biasanya di masyarakat itu, kalau terjadi perbedaan puasa ke hari raya, biasanya milih puasa yang paling terakhir. Kalau hari raya, milih yang paling duluan. Biasanya ada juga yang kayak itu. Dan itu tidak dibenarkan. Salah. Itu calak namanya. Calak dalam beramal. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu untuk meluruskan. Karena ada masih sampai sore tadi kami ngecek. Oh Muhammadiyah yo puasa besok. Seolah-olah kita kok ada perbedaan. Iko bukan perbedaan ormas. Juga bukan berarti yang puasa besok tidak ngikut pemerintah. Itu juga bagian pemerintah. Tapi beda metodologi. Beda menetapkan cara. Ibarat Bapak Ibu nak ke simpang SLB. Ada yang lewat Timur Indah. Ada yang lewat Sumur Dewa. Itu mungkin Pak Bu. Itu perbedaannya. Jadi tujuannya sama, caranya yang berbeda. Maka Bapak Ibu silahkan yang nak puasa besok berartinya percaya dengan hisab, dan hisab itu memang canggih. Yang nak puasanya Selasa berarti pakai metodologi ru'yatul hilal, dan itu memang cara klasik, memang cara zaman Nabi dulu. Kalau kini kan lah canggih, bisa pakai hisab. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak membahas perbedaannya. Artinya kedua-duanya benar. Puasa Senin benar, puasa Selasa benar. Kini tugas kita bagaimana mempersiapkan diri kita nak masuk Ramadan. Karena ada hadis tuh Pak Bu. Kata Nabi, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang, kecek Nabi. Hinalah seseorang, rendahlah seseorang yang disebut namaku di sisinya tapi tidak bersalawat ke aku. Kata Nabi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfaralah. Celakalah orang, hinalah orang, rendahlah orang itu yang bertemu Ramadan sampai habis Ramadan tapi dia belum dapat diampuni. Raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar fala yudkhilahul jannah. Celakalah orang, hinalah orang, rendahlah orang yang kata Nabi orang tuanya masih ada, orang tuanya lah sepuh, lah renta, tapi tidak bisa menyebabkannya masuk surga. Hadis itu Bapak Ibu, derajat hadisnya hasan. Apa pelajaran dari hadis itu? Ada 3 orang yang dikecek Nabi celaka. 1, yang disebut namaku kata Nabi tapi tidak salawat. Maka Bapak Ibu, kalau kita menyebut nama Nabi atau terdengar nama Nabi disebut, maka tugas kita sambung ke salawat biar tidak celaka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak menyebutnya salawat, terdengar nama Nabi disebut tidak salawat, kecek Nabi kita celaka, hina, rendah. Bahkan kata Nabi, orang pelit itu siapa? Yang disebut nama Nabi tapi tidak salawat, itu orang pelit. Yang kedua, siapa celaka kecek Nabi? Yang masuk Ramadan. Kini kita lah masuk Ramadan insya Allah. Tapi sampai habis Ramadan kita tidak dapat ampunan Allah. Celaka kita kecek Nabi Pak. Ya Allah, celaka kita dikecek Nabi. Bertemu Ramadan sampai habis Ramadan kita tidak dapat ampunan. Kenapa Pak? Karena Ramadan Allah ampuni dosa kita. Nabi yang jamin. Apa kata Nabi? As-salawatul khamsu
Wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahuma izajtunibatil kabair. Salat 5 waktu yang kita kerjakan Pak Bu. Jumat ke Jumat yang kita tunaikan Pak Bu. Ramadan ke Ramadan itu Pak Bu. Nabi jamin apa? Menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar ke Allah. Maka ada dosa kita yang diampunkan setiap hari. Itulah kita sholat 5 waktu. Selama tidak melakukan dosa besar. Maka sholat maghrib kita tadi Pak Bu, itu menghapuskan dosa kita. Yang kita buat dari habis asar tadi ke maghrib. Allah hapuskan dosa kita. Selama tidak melakukan dosa besar kecek Nabi. Kelak kita sholat isya insya Allah. Maka sholat isya kita kelak menghapuskan dosa yang kita buat dari habis maghrib ke isya kelak. Itulah seterusnya. Maka ketika Nabi pernah menggambarkan sholat 5 waktu itu Pak Bu persis kecek Nabi. Nabi buat perumpamaan. Nanya ke sahabat, bagaimana pendapat kalian kecek Nabi? Ketika di depan pintu rumahnya ada sungai ngalir. Kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Nabi bertanya ke sahabat, kira-kira masih ada tak kotoran yang nempel di badannya? Oh Rasul, kalau mandi 5 kali sehari tak akan ada lagi kotoran di badannya. Kecek Nabi, cak itulah sholat 5 waktu itu. Maka ada dosa kita diampunkan setiap hari dengan sholat 5 waktu. Selama tidak berbuat dosa besar. Selama tidak syirik, selama tidak durhaka ke orang tua, selama kita tidak lari dari medan perang, selama tidak membunuh, selama tidak fitnah, selama tidak gibah. Pokoknya selama tidak melakukan dosa besar, sholat 5 waktu menghapuskan dosa kita. Ada dosa yang diampunkan setiap pekan. Itulah sholat Jumat. Maka hadisnya tadi Pak Bu, wal jumu'atu ilal jum'ah. Jumat ke Jumat itu menghapuskan dosa-dosa kita. Selama kita terpenuhi syarat. Selama sholat Jumatnya tidak datang terlambat. Jangan sampai datang sholat Jumat khotiblah tegak. Selama tidak ngecek ketika khutbah. Tidak main HP ketika khutbah. Karena kecek Nabi, man masal haso faqad lago. Siapa yang main-main kerikil ketika khotib sedang khutbah, lago. Salatnya Jumatnya sia-sia, berarti tidak dapat pahala, berarti tidak dapat diampunkan dosa. Maka salat Jumat menghapuskan dosa antara Jumat kemarin ke Jumat itu sepekan. Ada dosa yang diampunkan setiap tahun. Ikolah Pak Bu, Ramadan. Maka pantas kecek Nabi Pak Bu, celaka orang bertemu Ramadan sampai habis Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Sementara Ramadan bulan yang dijaminkan Allah ampuni dosa kita. Tidak ada bulan lain yang dijaminkan dosa diampuni kecuali Ramadan. Lah Bapak Ibu, kalau Ramadan iko dosa kita tidak diampuni, pertanyaannya bulan yang mana maka bisa dosa kita diampuni? Sementara bulan lain tidak ada jaminan dosa kita diampuni. Maka dari sikap Bapak Ibu, itu jadi peringatan dari Nabi untuk kita. Jangan sampai kita disebut Nabi jadi orang celako. Bukan Ramadannya yang mencelakokan kita, tapi kita yang mencelakokan diri kita. Lah dikasih kesempatan Ramadan, kok ya belum dapat ampunan. Ya Bu, Bu, ya Pak. Maka apa yang harus kita persiapkan Pak Bu? Satu, di antara yang kita siapkan kini, tobat kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan. Tobat dulu Pak. Ikut nasihat Syekh Asingkiti ngasih nasihat. Hendaknya ketika nak masuk Ramadan tu banyak-banyak kita minta ampun. Kenapa? Karena dosa ikolah kelak yang membuat kita malas beramal Pak. Dosa yang kita miliki iko yang jadi masalah. Dosa yang membuat hidup kita hilang berkah. Dosa yang membuat hidup kita jadi gelisah.
Dosa yang membuat kita ikut doa tidak dikabulkan. Dosa yang kelak puncaknya menjadi sebab kita masuk neraka. Itu gara-gara dosa. Termasuk dosa itu Pak Bu, yang membuat kita malas beramal, itu gara-gara dosa. Malas baca Quran, malas sholat malam, malas kita sedekah, malas ke masjid walaupun rumah kita dekat ke masjid. Malas. Yang buat malas itu apa? Dosa. Maka jangan heran Ramadan kelak ada orang yang sungguh-sungguh beramal, tapi sebaliknya banyak kita tengok ada orang yang tidak mampu beramal di bulan Ramadan. Apa masalahnya? Itulah gara-gara dosa. Jadi dosa itu diibaratkan beliau Pak Bu, persis seperti orang sakit. Mulutnya sakit, mulutnya pahit, tidak bisa membedakan lagi rasa makanan. Cak sakit COVID dulu Pak, sakit COVID dulu kan Pak Bu, terasa hambar, tidak berasa mulut. Iya kan Pak? Kenai tidak Bapak dulu? Oh iya, alhamdulillah. Kami kenai dulu Pak. Jadi ketika dulu COVID itu, ya Allah, tidak adanya rasa makanan. Jadi itulah dosa tuh. Jadi tidak bisa membedakan nikmat tidak nikmatnya makanan. Dosa itu kalau tidak bisa bedakan mana Ramadan, mana yang bukan Ramadan. Jadi nak sebanyak apa jaminan dari Nabi tentang Ramadan, diampunkan dosa, doa dikabulkan, amal diterima, kebaikan dikumpulkan, bahkan surga merindukan. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan di antara keutamaan Ramadan. Tapi ada orang kelak menganggap Ramadan justru jadi beban, menganggap Ramadan sama aja kayak bulan lain, maka di sekolah Bapak Ibu masalahnya apa? Itulah gara-gara dosa. Maka itulah dianjurkan sebelum masuk Ramadan, biar jangan malas kita gara-gara dosa, maka tobat dulu kita kepada Allah dari dosa. Cara tobat, kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ngasih rukun tobat itu Pak Bu ada 4. 1, wajib menyesal lah berbuat dosa. Jadi tobat itu Pak Bu, menyesal lah berbuat dosa. Kalau kemarin telanjur ngambil piti caleg, ada yang sampai si ke piti caleg ngambil Pak? Ada Ibu? Bu? Ada yang ngambil piti caleg kemarin? Wajib menyesal. Yang kedua, cara tobat, berjanji tidak akan lagi ngulang dosa. Yang ketiga, memperbanyak istighfar, minta ampun ke Allah. Tambahannya, saidul istighfar. Bapak Ibu yang belum hafal saidul istighfar, pesan kami, hafalkan. Jangan sampai tidak hafal saidul istighfar. Saidul istighfar itu artinya penghulunya istighfar, induknya istighfar. Agak panjang memang. Kenapa harus dihafal? Karena ada hadisnya. Siapa yang membaca saidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal Bu? Apal Pak? Yang belum hafal, gampang Pak Bu, ambil HP, ketik di Google saidul istighfar. Kenapa kami kecek iko harus dihafal? Karena hadisnya, siapa yang baca saidul istighfar pagi hari sekali Pak Bu, kemudian di siang hari dia mati. Paginya baca saidul istighfar sekali, siangnya mati. Apa kecek Nabi Pak Bu?
huwa min ahlil jannah. Dia penghuni sorga. Jadi siapa yang baca Sayyidul Istighfar pagi sekali, kemudian di siang hari dia mati, kecek Nabi dia penghuni sorga. Dan siapa yang baca sore hari Sayyidul Istighfar, kemudian di malam hari dia mati, sama kecek Nabi, huwa min ahli jannah, dia penghuni sorga. Bayangkan tuh Pak Bu, hebatnya Sayyidul Istighfar. Maka itulah wajib dihafal, karena Sayyidul Istighfar itu solusi untuk kita yang banyak dosa tapi cita-cita nak masuk surga. Itu Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iko karena suara kami kekencangan makanya cek ya Pak. Tes. Maka iko Bapak Ibu, rukun taubat yang ketiga, banyakkan istighfar. Yang keempat, perbanyak amal sunnah. Perbanyak amal sunnah. Karena Hud ayat 114 Allah berjanji, innal hasanat yuzhibna sayiat. Sungguh amal-amal yang kita kerjakan itu menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka perbanyak amal sunnah. Kalau amal wajib otomatis kita kerjakan. Amal sunnah maka banyakkan. Nah, iko Pak Bu, ampe cara tobat. 1 menyesal, 2 berjanji tidak akan lagi ngulang, 3 perbanyak istighfar minta ampun, yang keempat perbanyak amal sunnah. Ampe kau kita lakukan, Allah ampuni dosa kita. Sebanyak apa dosa kita, seberat apa dosa kita, selama kita baik dosa ke Allah. Allah janji Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa selama kita minta ampun. Iko dosa antara kita dengan Allah. Dosa kayak manusia cak mana Pak Bu? Ada tambahannya apa? Minta maaf. Maaf memaafkan. Iko Pak Bu. Karena dosa kayak manusia itu Pak Bu agak lebih berat dibanding kita buat dosa di hadapan Allah. Kalau kita terlanjur buat dosa kepada Allah, misal, makasih deh, kita mungkin berbuat maksiat, kita mungkin meninggalkan sholat, maka ketika kita terlanjur buat dosa kepada Allah, obeknya 1, tobat minta ampun ke Allah. Tapi ketika kita punya dosa kayak manusia, tidak cukup tobat, wajib minta maaf. Maka kalau ada di siko yang musuhan, yang tidak seteguran, ada tak? Gara-gara beda capres kemarin 01 kayak 02, tidak seteguran di siko, ada tak Pak Bu? Hah? Tidak, nampaknya 01 kalau siko Pak. Maka 02 ya. Yang menang nampaknya 03 ya Pak. Pokoknya tidak tahulah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada selama itu kita punya dosa kayak sesama kita, maka itu lebih susah. Kalau dosa ke Allah, tobat selesai. Dosa ke manusia, tidak cukup ke tobat, wajib minta maaf. Maka ikalah pas momennya kumpulnya kita kelak saling maaf memaafkan. Maka itu persiapan pertama Pak Bu, tobat kita kepada Allah dari dosa-dosa. Karena dosa itulah yang membuat kita malas beramal. Itu Pak Bu. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri Ramadan itu biar kita tidak disebut Nabi celaka? Yakinkan ke diri kita bahwa Ramadan kok kita yang butuh ke Ramadan. Ramadan itu sangat mahal untuk kita Allah kasih Pak. Bernilai. Kalau kita paham Ramadan itu mahal, tidak mungkin kita sia-siakan Ramadan kok Pak. Ibarat Bapak Ibu, kalau ada pakaian mahal, tentu ketika kita pakai pakaian mahal itu, kita jaga pakaian, kau jangan rusak, jangan kotor. Kenapa? Karena kita sadar itu mahal. Mana bukti Ramadan itu mahal Bapak Ibu? Ada hadis yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Hadis itu derajatnya hasan.
Jadi ada dua orang sahabat kisahnya kok Pak. Orang Madinah, orang Ansor dari suku Qudaah. Dua orang sahabat kok, dua orang besti kok Pak. Kemana aja selalu serempak. Perang serempak. Suatu ketika dalam satu perang, besti yang pertama mati di medan perang, mati syahid, besti A. Besti yang B tidak mati Pak, tidak mati. Dia baru mati, si B kok jaraknya setahun dari A yang mati syahid. Jaraknya setahun. Kemudian apa yang terjadi? Ada sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Di antara sahabat itu yang dijamin masuk surga, salah satunya Tolhah. Jadi Tolhah itu Pak Bu mimpi. Dalam mimpi Tolhah, yang masuk surga duluan bukan si A yang mati syahid. Justru yang masuk surga duluan si B yang matinya bukan syahid, yang mati setahun setelah yang mati syahid. Heran Tolhah, kok yang mati syahid masuk surga terakhir daripada sahabatnya yang matinya tidak syahid, yang masih hidup setahun setelah yang mati syahid. Maka Tolhah ceritalah mimpinya ke sahabat-sahabat yang lain Pak. Berceritanya, ambo heran ngapo dak yang mati syahid masuk surga kendian. Cerita dari mulut ke mulut Pak Bu, viral cerita Tolhah kok. Terdengar ke Nabi Pak, dipanggil Tolhah. Woi Tolhah, kalau bahasa kita Bengkulunya, ngapo kau pekau tuh ngapo? Ya Rasul, ambo heran kok yang mati tidak syahid, yang hidup setahun setelah yang mati syahid, kok masuk surga duluan? Kok yang mati syahid masuk surga setelah itu? Ambo heran Rasul. Apa kecek Nabi? Lah, aikolah Pak Bu, yang menjadikan dalil betapa mahalnya Ramadan. Apa kecek Nabi? Bukankah si B tadi yang masih hidup setahun setelah yang mati syahid, dia memang tidak mati syahid, tapi kan masih bertemu satu kali Ramadan dibanding yang mati syahid tadi. Iya Rasul. Lah satu kali Ramadan, puasa di Ramadan tuh, salat di Ramadan tuh, beramal di bulan Ramadan tuh. Maka satu kali Ramadan itulah yang membuat pahalanya jaraknya langit dan bumi dengan yang mati syahid. Ya Allah, bayangkan tuh Pak Bu, satu kali Ramadan cuman bedanya dengan mati syahid membuat jarak pahalanya antara langit dengan bumi. Hanya satu kali Ramadan Bapak Ibu mengalahkan yang mati syahid, bestinya tadi. Artinya Bapak Ibu, iko dalil betapa mahalnya, betapa bernilainya Ramadan itu Allah berikan untuk kita. Bahkan tadi pahalanya membuat jarak langit dan bumi dengan yang mati syahid. Maka yang kedua, cak mana mempersiapkan di Ramadan, pahamkan niat bahwa kita kau yang butuh Ramadan. Ramadan tidak butuh kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita, Allah tidak butuh kita yang butuh Allah. Allah itu Bapak Ibu nyuruh kita puasa karena kita butuh kayak puasa. Maka yakinkan kita yang butuh dengan Ramadan kok. Jadikan Ramadan itu bernilai mahal untuk kita. Kalau kita paham itu mahal, tidak mungkin kita lewatkan Ramadan kok sia-sia. Itu paham. Itu persiapan yang kedua, meyakinkan Ramadan kok mahal. Yang ketiga Pak Bu, paksakan diri kita beramal. Ramadan kok Pak Bu. Karena Nabi ketika datang Ramadan ngasih pengumuman ke sahabat, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Kata Nabi, telah datang di hadapan kalian bulan Ramadan. Iko Ramadan bulan yang Allah berkahi ya. Iktaradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan puasa di dalamnya. Tuftau fi abwabul jannah, dibukakan pintu surga hanya Ramadan. Bahkan ditutupnya pintu neraka kata Nabi hanya Ramadan, bulan lain tidak. Bahkan iko Pak Bu,
wa tughallu fihi syayatin, diikatnya setan. Kau paham? Diikatnya setan. Jadi yang ganggu kita, yang menggoda kita malas beramal itu setan. Maka setan di bulan Ramadan diikat. Berarti logikanya Pak Bu, kalau setan diikat, berarti gangguan tidak ada. Gangguan tidak ada. Maka logikanya harusnya amal kita harus lebih banyak di bulan Ramadan dibanding bulan lain. Karena bulan Ramadan setannya diikat, gangguannya tidak ada. Maka kalau Ramadan tidak bisa beramal, sementara setan diikat, maka bisa dipastikan kelak habis Ramadan justru lebih parah, tidak akan bisa lagi beramal. Karena setelah Ramadan setannya dilepas. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Masuk ya Pak Bu. Itu diantara apa yang harus kita persiapkan Ramadan ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadikan sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla, dengan jangan lewatkan sedikit pun dengan sia-sia. Maka satu, ayo kita minta ampun ke Allah, taubat biar jangan jadi malas. Yang kedua Bapak Ibu, jadikan Ramadan itu mahal untuk kita. Yang ketiga, paksakan diri kita untuk senantiasa beramal mumpung setan diikat. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahannya. Banyak ngecek pasti banyak salahnya. Kami mulai kapanpun, mungkin sejak awal bertemu, dari kecek, dari sikap yang salah, kami pokoknya minta maaf lahir dan batin. Berdoa kita kepada Allah, semoga Allah menyempurnakan ibadah kita. Allah berikan kita kekuatan, kemudahan untuk beramal, terutama kelak di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.